Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-10, Sistem Informasi Akuntansi Produksi. Ya. Jadi setelah mempelajari ini diharapkan dapat menyusun diagram arus dokumen sistem informasi akuntansi produksi, kemudian menganalisa struktur data setiap file sistem informasi akuntansi produksi, serta dapat menganalisis pengendalian internal untuk sistem informasi akuntansi produksi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Romney dan Steinberg tahun 2017 bahwa sistem informasi akuntansi produksi yaitu kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan informasi yang berhubungan dengan pembuatan produk. Sebagai imbalannya, sistem informasi akuntansi produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Meskipun akuntan berhubungan terutama pada langkah keempat akuntansi biaya, para akuntan harus memahami 3 proses lain untuk dapat merancang laporan yang menyediakan manajemen dengan informasi yang dibutuhkan untuk mengolah kegiatan sistem informasi akuntansi produksi perusahaan manufaktur modern. Selanjutnya, aktivitas sistem informasi akuntansi produksi. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu adalah input penting dalam keputusan mengenai hal berikut ini, yaitu bauran produk, penetapan harga produk, alokasi dan perencanaan sumber daya seperti membuat atau membeli, dan manajemen biaya. Selanjutnya, ada 4 aktivitas dasar dalam sistem informasi akuntansi produksi, yaitu yang pertama perancangan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasional produksi, yang keempat akuntansi biaya. Selanjutnya, aktivitas pertama yaitu perancangan produk. Langkah pertama dalam sistem informasi akuntansi produksi yaitu perancangan produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas perancangan produk menciptakan 2 dokumen utama, yaitu yang pertama, daftar bahan baku, yaitu permintaan bahan baku, mengotorisasi pengeluaran jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari gudang ke lokasi pabrik tempat bahan baku tersebut dibutuhkan. Perpindahan selanjutnya dari bahan baku sepanjang pabrik didokumentasikan dalam kartu perpindahan. Yang kedua, daftar operasional, yaitu jadwal induk produksi menspesifikasikan banyaknya produk yang diproduksi selama periode perencanaan dan waktu produksi tersebut harus dilaksanakan. Selanjutnya, para akuntan dapat berhubungan dalam perancangan produk, yaitu para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan berbagai desain, dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Yang kedua, memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan baku yang berhubungan dengan berbagai alternatif desain produk. Kemudian dengan memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang berhubungan dengan produk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik. Selanjutnya, aktivitas kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam sistem informasi akuntansi produksi yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini yaitu mengembangkan rencana produksi yang efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Selanjutnya, para akuntan dapat berhubungan dalam perencanaan dan penjadwalan, yaitu akuntan harus memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih metode yang tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Selanjutnya, aktivitas ketiga yaitu operasional produksi. Langkah ketiga dalam sistem informasi akuntansi produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai berbeda di berbagai perusahaan. Computer Integrated Manufacturing (CIM) adalah penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi biaya produksi. Selanjutnya,
Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasional produksinya, yaitu yang pertama bahan baku yang digunakan, yang kedua jam tenaga kerja yang digunakan, yang ketiga operasional mesin dan peralatan yang dilaksanakan, yang keempat biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Selanjutnya, bahan baku ini yaitu harus memenuhi kriterianya. Yang pertama, kualitas bahan baku dari pemasok, yang kedua harga bahan baku dari pemasok, yang ketiga bahan baku dipesan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tenaga kerja, yaitu kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Kemudian dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Lalu para pekerja memasukkan data ini dengan menggunakan online di setiap lokasi pabrik. Selanjutnya, mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan Computer Integrated Manufacturing untuk mengotorisasi proses produksi dan biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Selanjutnya, overhead pabrik. Seluruh biaya produksi yang tidak secara ekonomis tetapi tepat untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu. Selanjutnya, yaitu aktivitas keempat, yaitu akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam sistem informasi akuntansi produksi adalah akuntansi biaya. Tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya yaitu yang pertama untuk memberikan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasional produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan yang terdapat di laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, sistem informasi akuntansi dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi produksi. Selanjutnya, nah ini ya, jadi sistem informasi akuntansi produksi yaitu ada dari sisi pencatatan di buku besar. Jadi harga pokok produksi dicatat di buku besar, kemudian nanti dilaporkan kepada manajemen, lalu kemudian dilaporkan juga biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja langsung ya yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu dilaporkan ke bagian SDM atau siklus penggajian. Jadi sistem informasi akuntansi produksi ini saling berhubungan semuanya. Selanjutnya yaitu teknik dokumentasi membuat data flow diagram. Data flow diagram yaitu deskripsi grafis atas sumber dan tujuan data yang menunjukkan arus data dalam organisasi, proses yang dilaksanakan atas data tersebut dan data tersebut disimpan. Elemen data flow diagram yaitu sumber dan tujuan data, yang kedua arus data, yang ketiga proses transformasi, yang keempat tempat penyimpanan data. Arus data dan penyimpanan data secara umum sebagai kumpulan elemen data. Selanjutnya yaitu sumber dan tujuan data, yaitu mewakili organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan sistem. Dan simbol ini diwakili oleh bujur sangkar. Arus data yaitu mewakili arus data antara proses penyimpanan sumber dan tujuan data. Dan simbolnya ini yaitu tanda panah di ujungnya. Ya, jadi berupa garis lengkung atau garis lurus dengan tanda panah di ujungnya. Kemudian proses, yaitu mewakili proses transformasi data dari masukan ke keluaran. Simbol proses transformasi data diwakili oleh lingkaran. Selanjutnya yaitu tempat penyimpanan data, yaitu tempat menyimpan data secara permanen dan temporer yang diwakili oleh simbol dua garis horizontal. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi produksi, yaitu yang pertama surat pesanan produksi. Dokumen ini sebagai surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian yang berhubungan dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi cara produksi.
fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat pesanan produksi tersebut. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini sebagai daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini sebagai daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Dan dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya yang kelima yaitu bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Ini dikarenakan adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak digunakan dalam proses produksi. Yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Dokumen ini berfungsi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tersebut kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Yang kedelapan, bukti memorial, yaitu dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aset tetap berwujud, amortisasi sewa, dan aset tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kesembilan, bukti kas atau bank keluar, yaitu dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya yang dibayar lewat kas atau bank. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi produksi, yaitu yang pertama, jurnal penggunaan bahan baku, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum, yaitu mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, dan digunakannya biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar, yaitu untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran berupa pengeluaran kas. Yang keempat, kartu harga pokok produk, yaitu catatan ini adalah buku pembantu yang merinci biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produk adalah rincian rekening pengendalian barang dalam proses buku besar. Yang kelima, kartu biaya, yaitu buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Selanjutnya, pengendalian internal sistem informasi akuntansi produksi. Jadi, fungsi sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik, yaitu untuk memberikan pengendalian yang tepat untuk memastikan bahwa tujuan tersebut terpenuhi. Yang pertama, seluruh proses produksi diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dan aset lainnya dijaga keamanannya. Yang ketiga, seluruh transaksi sistem informasi akuntansi produksi yang valid dan sah dicatat dengan akurat. Yang keempat, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang kelima, aktivitas sistem informasi akuntansi produksi dilaksanakan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, ancaman sistem informasi akuntansi produksi, yaitu yang pertama, transaksi yang tidak diotorisasi, kedua, pencurian atau kerusakan persediaan dan aset lainnya, yang ketiga, kesalahan pencatatan dan posting, yang keempat, kehilangan data, yang kelima, masalah tidak efisien dan pengendalian kualitas. Selanjutnya, prosedur pengendalian sistem informasi akuntansi produksi, yaitu yang pertama, ramalan penjualan yang akurat dan catatan persediaan, yang kedua, otorisasi produksi, yang ketiga, larangan akses ke program perencanaan produksi dan ke dokumen pesanan produksi, yang keempat, tinjauan dan persetujuan biaya, yang kelima, dokumentasi internal persediaan, yang keenam, pemisahan tugas yang memadai, yang ketujuh, otorisasi sumber data, yang kedelapan, laporan kinerja produksi, yang kesembilan, biaya ukuran pengendalian kualitas. Selanjutnya, fungsi sistem informasi akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi akuntansi produksi, bahwa informasi biaya adalah yang dibutuhkan oleh para pengguna internal dan eksternal. Kebutuhan informasi dan prosedur, yaitu
Dua kritik utama dari sistem akuntansi biaya tradisional, yaitu alokasi biaya overhead tidak tepat. Yang kedua, ukuran kinerja tidak akurat. Solusi untuk kritik yang pertama yaitu dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Jadi activity based costing ini yaitu menelusuri biaya ke berbagai aktivitas yang menimbulkannya dan secara berurutan hanya mengalokasikan biaya tersebut ke produk dan departemen. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi mengenai sistem formasi akuntansi produksi, kalian dapat mengerjakan tugas ini, yaitu membuat data flow diagram sistem formasi akuntansi produksi. Ya, kemudian kalian buat kelemahan, ancaman, dan solusi prosedur pengendalian internalnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.